Sweet Moms. Belum buka gue udah mau ketawa sama topik hari ini. Karena off the recordnya lebih seru. Hai Sweet Moms. Belum buka gue udah mau ketawa sama topik hari ini. Karena off the recordnya lebih seru. Oh iya. Siapa yang mau pakai clipboard? Gak apa-apa, lanjut. Kipro aja, Ca. Udah, Ca. Emang udah roll dari awal kali ini. Lo gak percaya? Ya, maksud memang begini. Siap-siap ya, aja nanti. Namanya juga podcast emak-emak. Ya kalau lupa itu ya namanya. Ulang nih ceritanya. Oke. Ulangnya 1, 2, 3. Hai Sweet Moms. Wah, topik kita kali ini panas dingin nih ya. Kita mau ngomongin tentang mantan. Yang panas dingin satu orang, yang lain cuma senyum-senyum aja. Dua. Tapi gini, maksudnya nih kenapa kita ngebahas mantan? Sebenarnya konteksnya adalah gini, kalian tuh sadar gak sih kalau cara kita hidup hari ini, cara kita mencintai, cara kita menanggapi konflik, semuanya dibentuk oleh perjalanan hidup kita sebelumnya, termasuk hubungan-hubungan kita sama mantan para pacar. mantan, Iya, mantan gitu. apa nih? Mantan pacar apa mantan suami? Mantan lah. Konteksnya mesti jelas. Iya. Udah pengalaman hidupnya jelas ya. Dia soalnya mantan in udah general. S2, Iya, dia iya. S2. Mantan in general ya. Soalnya nggak tahu ya, maksudnya kalau gue tuh percaya kita itu ketemu sama orang tuh pasti ada selalu maksud. Ada Ya. pembelajaran yang Betul, diberikan. betul. Ada hikmah lah selalu. Mau hubungan itu baik, nggak baik, mau pengalamannya bagus atau buruk, pasti kan ada pembelajaran yang bisa kita dapat yang bikin kita jadi ya kita hari ini. Betul, Gitu. benar. Tapi gue setuju tuh, kayak gini dan juga buat kita nih, bukan cuma buat kita pribadi ya. Di saat sekarang kita punya anak yang usianya juga udah mulai ada masuk di usia pacaran, kita juga lebih bisa melihat bahwa ini jangan ini arahnya nih kayak mantan gue dulu nih gitu loh ya kan. Jadi kita udah bisa lihat yang kayaknya kepada anak kita yang kita bisa nasihatin dulu tuh, gue tuh pernah punya pengalaman kayak lo jangan lo gini-gini. Hati-hati lo, jangan kayak mama ya. Banyak nih ya. Ya tapi gue inget satu hal ya. Dulu ada satu mantan gue, dia tuh Ada satu. Ya. Sebut saja inisialnya. jangan Atau ya udah sebut saja namanya. ada satu mantan gue ya. Dia itu dulu pas gue pacaran sama dia, nyokap gue tuh selalu bilang, nyokap gue tuh bukan nggak suka sama orang pribadinya, tapi dia tuh nyokap gue tuh selalu ngingetin gue. Jadi dia tuh anak tunggal, anak yang sangat disayang sama orang tuanya, bahkan cenderung dimanja sama orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh bahkan kalau ada apa-apa tuh nyampeinnya ke gue. Minta gue yang ngomong ke anaknya gitu, which is adalah pacar gue saat itu. Jadi kalau sampai gue anaknya kenapa-kenapa, tolong bilangin dong sama dia gitu loh. Jangan begini-gini. Terus udah gitu. Dan Dia nggak punya nomor telepon anaknya. kayaknya gue rasa ya. Terus udah gitu satu lagi karena bener-bener gak pernah komunikasi ya. Terus satu lagi karena anaknya juga pacar mantan gue tuh dulu denger banget sama gue. Terus gue yang lo magang dong, lo ini dong, lo kuliah yang bener apa segala macam. Jadi orang tuanya tuh makin sama gue tuh makin yang ayo tolong kasih tahu dia dong, yang pokoknya seneng banget lah sama gue. Tapi nyokap gue tuh gue inget banget selalu bilang, dia bukan tanggung jawab kamu ya, dia punya orang tua, dimana orang tuanya itu harusnya yang mengatur dan membesarkan dia, yang ngajarin dia, yang ngasih tahu dia, bukan jadi tanggung jawab kamu. Kalau kenapa sama dia, kamu nanti yang kena. Waktu itu nyokap gue ingetin gue itu. Jadi gue akhirnya sekarang kalau anak gue cerita bahwa ada pacar masalah deket sama orang, terus ya tapi orangnya dia begini banget, dia Depending depend banget sama aku, dia pokoknya dia selalu denger sama aku deh, gara-gara aku dia jadi rajin belajar. Gara-gara aku dia rajin kuliah. Gue selalu bilang, hey, itu bukan tugas kamu untuk ingetin dia rajin kuliah, rajin belajar dan sebagainya. Gue selalu ngambil Kamu cerita. bukan guru. Emang itu siapa guru pembimbingnya gitu kan ya. Jadi gue selalu ngingetin kepada anak gue tuh hal itu. Gitu maksudnya jangan in a way kita mungkin merasa tersanjung ya, tersanjung tujuh ya nggak sih? Dia denger istilahnya tuh kayak nurut gitu sama kita ya. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau in the long term di saat kita akhirnya nanti memutuskan untuk berumah tangga, dia akan
depend banget sama gue gitu kan. Kenapa sama gue, nanti dia yang bermasalah. Bener dong, begitu putus sama gue rusak banget. Asli rusak banget. Hancur. Gue agak feeling guilty, tapi nyokap gue cuma bilang gini, tuh kan. Iya benar. Jadi kan Bukan tanggung jawab kamu. tuh, coba lu terusin, makin lu nanti yang disalahin Betul, ya kan? betul. Iya. Itu tuh salah satu contohnya tuh. Contoh mantan. Ada yang mau ngebuka lagi tentang mantannya? Silakan. Coba Meska. Kalau saya sebagai pendengar aja. Kamu hari ini Oh, mendengar enggak ya, dong. diem Kalau aja Anda ya level kamu dua. ya. Iya, S2 justru tuh, pengalaman langsung lo lebih berpedas. banyak nih, Mes. Itu lebih pedas, Mes. Tapi Kayak balik rendang lagi loh. kalau ke konteks tadi kita omongin gitu dengan perjalanan hidup kita kan pasti ada pembelajaran, bikin kita versi yang sekarang gitu. Ada nggak sih versi kalian zaman dulu yang sekarang kalau kalian lihat, ya ampun, kenapa sih gue dulu begitu? Apaan gitu. Kalau banget kita sih denger gue, yang level gitu. level pedas Apa gitu. sih, Kayak gitu. rendang lo, coba lu cerita dulu. Level Pacaran-pacaran tiga, zaman pedas. dulu. Mantanku adalah suamiku sekarang, iya kan? Tapi Jadi kan apa, mantan gue dulu. Mantan Bukan Iya. mantan yang jadi. Bukan mantan. Mantanku adalah suamiku, tapi mantan yang sebelumnya Jadi juga coba ini biar Sweet Moms nggak bingung, rundownnya tuh baby bingung dulu, ya. terus baby jadi mantan, ya kan? Terus yang Terus jadi masuklah mantan. yang lain, Yang lainnya jadi sekarang juga mantan juga. Terus Terus masuklah baby mantan gitu. lu banyak. Konteksnya itu bukan cerita tentang masa lalu, tapi Iya. kita memetik pelajaran. Betul. Jadi, Iya. jadi kalau ngomongin soal mantan, sebenarnya pemainnya cuma itu doang, dan ganti-gantian aja ya. Bener ya? cuma part time ya. Momennya aja Cuman dibagi. iya rundownnya Oh, aja dia bisa beda. bikin Bukan pacarnya banyak. Enggak. Berarti si baby bisa bikin 2 grup ya, The Romeo sama The Mantan. Iya. Tapi Tapi apa nggak? Ya itu dia tadi. Ada nggak sih satu versi lo, momen lo yang sekarang lo ngeliatnya gila, gue nggak banget ya dulu, ngapain sih gue begitu? pasti karena kalau gue apa namanya aman ya. Kalau gue pernah sih ada kepikiran kayak gila, gue tuh kok bisa sih gue sampai kayak gitu loh. Kok gue bisa sebutin itu? Kok gue bisa sampai sebegitunya dulu gitu loh pacaran. Ada hal-hal yang mana memang lo pasti ada satu titik kayak oh iya ya, namanya juga zaman SMA lagi emosional banget, lagi bucin-bucinnya, lagi kayaknya jatuh cinta tuh, putus cinta udah kayak berakhir dunia. Iya, benar, Gue ada benar. sempet di titik itu gitu loh. Jadi kenyangnya gue itu adalah ternyata mantan-mantan ini yang membuat gue sekarang ini jadi orang yang ngerasa gue udah kenyang, gue udah enough, gue mengenal kata cukup. Gitu loh. Tapi kalau dulu tuh kayaknya gue mencari Tapi terus. mencari di orang yang sama. Enggak dong. Enggak ya? Ini yang Kan mantan beda-beda gue dari bukan SMA. cuma baby doang, tolong. Ya, banyak ya. Sempet ya. Aku tahu kok. Tapi aku nggak usah buka ya. Ada di masa yang sama ya. Aku juga tahu. Iya benar-benar. Saling dulu biar nggak konflik. Ada di era yang sama ya. Jadi ada momen-momen gue bucin, gue yang udahlah pokoknya parah. Cuma sekarang gue merasa oke, gue udah tahu, udah kenyang lah ibaratnya Iya. tuh. Kalau sekarang gue mau gila gitu ya, kayaknya ketawa kali ya mantan-mantan gue yang dulu, ya elah kemana aja lu gitu loh. Jadi sekarang gue nggak punya alasan untuk flirting atau tertarik atau nyari-nyari, karena tipe apapun ya. Mohon maaf. Udah ada ya. Ups, Ya kan masa itu. masa ya itu kan? gitu loh. Jadi gue tuh dulu kayak nggak tahu apa yang dicari gitu loh. Ya, Motif masa apa itu aja lah. ada ya, motif yang Iya motif apa aja. Intinya gini, lu belum tahu mau gayanya tuh apakah gaya kok gaya? preppy, kalau baju berbusana ya kan, mau preppy look atau tradisional ya kan, atau grunge, punk rock gitu, belum tahu. Iya, belum tahu dulu. Bener-bener. Gitu loh. Tapi yang gue syukurin adalah ya walaupun tiap orang pernah melakukan kesalahan atau kegagalan ya, gue ngerasa kayak ya masa lalu gue itu dengan beberapa mantan itu yang membuat gue sekarang ini yang lo lihat. Lo lihat gue gimana sekarang. Jadi lagu kan. Jadi lagu dan hit sampai sekarang. Bentar, nggak usah ngomong-ngomong jadi lagu, ada yang jadi album. Sama gue
diingetin sampai sekarang loh, Oh, iya, sampai benar. Priadi. Kok salah sih gue ngomong? Kena deh. Tapi dapat berapa album? Ya, kalau lu tuh bunga terakhir karena berakhir di bulan apa? Di bulan Januari atau Februari ya? Lupa gue. Gue nggak ingat. Tapi ada gak sih satu mantan yang akhirnya memberikan pembelajaran? Kalau tadi kan gue Iya. ya itu tuh mantan gue yang anak mami banget, itu jadi pembelajaran buat gue juga. Iya ya kan kita ada masa-masa pengen ngebenerin orang. Cielah benerin aja diri lu sendiri dulu, udah mau ngebenerin orang gitu kan. Terus akhirnya gue juga merasa itu gue membawanya sampai di saat anak-anak gue punya pacar, gue bisa kasih tahu tuh bahwa kita bukan tugas kita loh untuk Iya. benerin orang gitu loh ya kan, apalagi masih zaman-zaman pacaran, masih muda. Ada nggak mantan lo yang dimana lo jadi belajar sesuatu? Jadi ya kayak tadi gue mendapatkan hikmah tuh. Aduh gue bingung kalau mau flashback tuh yang mana gitu. Gue tuh bingung loh. Kayak gue harus terbang dulu ke masa-masa itu. Dia bingung Gua terbang mengingat. kayak yang mana nih, bingung dia tuh. Lo ada nggak belajar satu? Belajar Satu ada. pelajaran Satu lah. pelajaran. Dapat Dapat pembelajaran pastinya ada, tapi dapat royalti yang kagak ya. Udah ketahuan kayak gue dikawinin. Royalti buat anak istri legacy itu di tangan gue. Muternya ke sini juga. Itu loh pelajarannya Loli. Dia mancing sendiri. Ada pembelajaran apa? Apa ya? Kok dibahas panjang? Enggak apa-apa. Enggak usah sebut nama. Iya. Karena kita udah tahu. Dan yang nonton juga udah pada tahu. Pembelajarannya jangan macem-macem dah. Eca. Aduh, apa ya? Coba Noli biar merangkai kata dulu ya. Coba lu dulu Ca, gue dengerin Iya aja deh di sini deh. Gue tuh kan mulai pacaran tuh kayaknya SMA kuliah gitu ya. Terus saat itu kan Masa sih, Ca? Iya beneran. Ya SMP tuh kayaknya ya cuma Ya, cinta monyet ya. Tapi maksudnya kalau Monyet beneran tapi jauh banget loh. itu udah kuliah. SMA kuliah. Itu udah kuliah. Jadi waktu itu karena pacarannya juga long distance gitu beberapa kali salah. Enggak salah sebut deh. Salah sebut. Keluar sendiri. Aduh aku gak suka loh topik ini. Boleh skip gak sih? Boleh sih ya. Thank you. Boleh langsung. Ini kita mau langsung kesimpulan aja jadi. Aduh ya Allah. Ya pokoknya gini, gue kan waktu itu udah kerja ya intinya. Terus kan kalau syuting tahu sendiri ya, misalnya kelarnya kita nggak bisa tentukan ya, bisa tiba-tiba molor dan lain-lain. Ada mantan gue tuh yang posesif banget. Nah, yang itu tuh, Posesif yang kan itu contohnya bahasa. misalnya syuting sampai jam berapa? Jam 7 ditelepon. Udah kelar belum? 7.30 diteleponin belum kelar. Kayak mak lu ya. Iya, mak gue juga nggak gitu. Padahal terus udah gitu kayak ya udah pulang apa? Itu tuh gue kayak hidup dalam tekanan banget gitu rasanya. Siapa sih? Yang mana? Tahu nggak gue? Enggak Itu lah, yang nggak toksik tahu. itu. Ya pokoknya posesif lah. Tapi sebenarnya pada saat itu ya ngejalaninnya happy-happy aja, diperhatiin. Cuman segitu posesifnya sampai gue ngerasa ini bentuk perhatian ini udah nggak sehat nih. Maksudnya mau perhatiin, tapi akhirnya nggak sehat dan jadinya kan menghambat gue untuk bisa kerja dengan tenang dan lain-lain. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak bisa deh gitu. Karena buat gue waktu itu pekerjaanku juga penting walaupun masih sekolah, tapi kan kita udah punya karir ya Mes. Iya. Dan kita harus tanggung jawab. Nah dari situlah gue udah tahu tuh satu pembelajaran, ternyata gue itu nggak bisa sama orang yang posesif. Jadi gue jadi kenal diri gue, Iya. jadi kenal diri gue dan tahu apa yang gue butuhin untuk mencari pasangan. Oh berarti gue nggak bisa sama tipenya, kan cocok-cocokan ya, Iya, tiap orang punya bener, kebutuhan. bener. Buat orang lain mungkin seneng ditreat kayak gitu, ngerasa oh sweet banget sih diperhatiin, tapi gue tuh nggak bisa kalau kayak begitu. Yang misalnya gue syuting diikutin ke lokasi dan lain-lain, gue tuh malah jadi kayak nggak tenang gitu loh kerjanya. Kalau itu gue sih salah satu pembelajarannya itu. Jadi kenal sama diri sendiri. Oh gue juga dari mantan gue yang tadi si anak mami itu, gue juga jadi belajar, jadi tahu juga tentang bahwa gue tuh seneng loh berkarir. Karena pas gue pacaran sama dia kan waktu itu gue sempat LDR kan sama dia. Terus dia pulang lah ke Jakarta gitu, ceritanya mau bersama. Tapi saat itu gue udah mulai syuting sinetron. Terus dia gini, berapa sih kamu satu episode dibayar? Udah deh aku kasih aja duitnya, kamu gak usah syuting gitu loh. Yoi. Dari situ nggak mau gue gitu loh. Kayak akhirnya gue merasa bahwa nggak bisa nih, ternyata gue itu seneng bukan cuma apa ya,
perempuan yang seneng bisa bekerja, punya Iya. duit sendiri hasil dari kerja gue, bukan Iya. hasil dari minta duit gitu kan. Lo Sebenarnya kalau gue mengaktualisasikan diri lo gitu. sebenarnya sebenarnya enak aja gitu. Oke, gue gak usah kerja tapi ada Iya. duit gitu kan ya. Waktu gue nggak mau, orang gue seneng ngerjainnya. Aduh udah deh, nggak usah syuting, udah nanti aku kasih aja uangnya gitu. Nah itu gue sangat tersinggung tuh. Tapi di situ gue juga jadi tahu bahwa gue tuh senang bekerja ya Iya. gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Udah nih mantannya udah 2 nih keluar nih. Ya. Ada yang mau cerita lagi ya? mantannya. Mungkin Alia, ada mana ada mau cerita ada mantannya. Ini menarik nih. Ada pernah nggak sih lo tuh dulu pacaran sama orang ya? Sebenarnya dia tuh nggak punya salah apa-apa, nggak ada kekurangan gitu ya. Terus baik-baik aja, nggak ada masalah gitu ya. Tapi selama lo ngejalanin, kayaknya tuh nggak ada rasa gitu ya. Terus sampai akhirnya lo menyadari bahwa hubungan ini bukan hubungan yang lo cari selama ini. Lu gimana, Mes? Pernah sih. Pernah. Gue ngasih pertanyaan itu karena gue relate gitu loh. Gue pernah. Oke. Lu dulu abis itu Noli. Iya. Nih, gue jawab pernah aja deh. lagi barusan. Ya udah segitu aja. Daripada berantem sama Baldi ya. Gak aman. Problemnya gini Sweet Moms. Ada dari kita berlima yang emang mantannya gampang banget di search. Di Google tuh gampang. Ada juga yang susah ya kan gitu. Tapi kalau ada Mona di sini dia paling gak menarik ya, karena mantan cuma satu. Harus diajak kawin lagi. Bener juga. Harus diajak kawin jadi paling dia cuma diem doang. Iya nggak ada guna. Dari SMA udah dipepet sama Dasko. Iya nggak tahu. Cuma satu terus udah gitu. Iya. Lu kenapa tadi cerita ngomong? Iya gue pernah ternyata dulu waktu zaman masih pencarian ya, gue ternyata dulu tuh sempat ada fase dimana gue mencari cowok yang seru artinya adrenalin gitu. Jadi gue seneng adventurer ketemu gitu. Nggak adventurer, nggak mesti kayak Bucek ya, idola gue nggak ya. Masih Bucek. Gue konsisten Dari SMP Iya, Bucek. tapi gue tuh lebih ke kayak apa ya? Nih cowok nih kalau zaman sekarang orang bilangnya red flag. Dia tuh seneng mempermainkan perasaan lo gitu loh, gergetan. Itu kan sebenarnya red flag ya. Tapi gue dulu demen gitu loh. Jadi gue kayak Sekarang tuh terlalu challenging banyak gitu. istilah, gue bingung. Iya kan, challenging. Jadi gue intinya adalah seneng nyari cowok yang gak gampangan dalam tanda kutip. Jadi gue tuh seneng ngejar. Lo seneng tantangannya. Gue senang tantangannya. Nah, satu ketika gue menemukanlah tipe yang berbeda gitu ya, yang mature, jauh banget umurnya di atas gue gitu ya. Terus pendidikannya udah S2, S3, S tawar lah ya. Terus orangnya baik ya kan. Gue tahu juga nih kayaknya. Pokoknya semua tebak toko ya. terus semuanya kayaknya kriteria masuk lah untuk future husband gitu ya. Pokoknya Udah secara settle. kriteria semua checklist gitu ya. Checklist. Terus keluarganya juga sayang sama lo. Keluarga sayang sama gue, nyokap bokap lu cinta banget sama kita dia. juga baik. Sama lu juga Ada. semua baik gitu kan. Sampai pada akhirnya gue ngejalanin, kok gue ngerasa kayak Hampa. aduh nggak banget nih gitu, nggak tahu kenapa gitu ya, gue Nggak ada ngerasa sparks kayak sih, nggak gitu. ada sparks. Gue juga bertanya, gue jadi pengen tahu kenapa lu udahan sama Iya dia kan, tuh. gak ada sparks Ji. Simple karena dia mau apa gitu, mau apa semua dia provide lah intinya. Pokoknya benar-benar oke lah gitu. Cuma ternyata aduh gila gue kayaknya nggak bisa nih, dan gue nggak bisa maksain hubungan ini untuk terus karena pasti akan nyakitin dia gitu loh. Sampai akhirnya kita udahan, dan dari situ gue belajar adalah bahwa ternyata apa yang secara teori lo melihat cowok kriteria lo itu dengan bikin jurnal standar umum yang orang impi-impikan, ternyata belum tentu itu yang lo butuhin. Iya benar. Itu Berarti emang pelajaran satu intinya, A. intinya lu jangan di-provide ya. Dan itu enggak Kesimpulannya dong. gitu. Itu tetap harus. tetap. Tapi intinya adalah ternyata memang namanya jodoh itu klik loh. Lu kadang-kadang menemukan jodoh, lu coba lo berkaca sama Oto, lu berkaca sama Bali, lu berkaca sama Arwi atau gue sama Baby. Gue ngerasa kayak mungkin Baby ini bukan
kriteria atau harapan suami gue zaman Idealnya suami dulu. ya. Bukan kriteria ideal gue loh. Gue pengennya kayak Buce. Ada mirip-mirip Salah loh. lagi. Mirip disebut mirip. Iya kan, misalnya apa lah, pokoknya gue punya lah kriteria Kalau gitu. baby sih lebih ke Brad Pitt sih. Jangan gila dong. Halu-halunya gue kan ya. Nah, jadi gue tuh ngeliatnya kayak ternyata hidup in reality itu adalah jodoh lo adalah yang Allah udah siapin sesuai dengan kebutuhan lo. Iya benar-benar. Enggak, lo nggak ngomongin dia fisik, lo nggak ngomongin dia A B C D segala macam. Pokoknya ya, lo udah ditemukan. Nggak usah ketawa mulu. Gue tuh maaf ya off topic, karena gue inget banget zaman gue di sampel sama dia karantina, terus ketemu Bucek di Happy. Dia ngapain? Bucek datang. Kan yang ngasih piala gue. Jadi gini, Happy sometimes banget. zaman kita ya di sampel kan kita karantina, terus kita kalau aktivitas makan di restoran selalu datang tuh model senior siapa artis. Sekali waktu datanglah Bucek, bahagia kan. Terus malam-malam sebelum tidur biasanya kita ada briefing malam sama Teh Ria Hade. Hari ini gimana kalian? Dia gini, happy nih. Mesya Siregar 13 tahun, Jawa Barat, Bandung. Happy. Kenapa happy? Ketemu Bucek. Dia gitu kan. Terus habis itu dimarahin Teh Ria. Kalian semua ganja. Tapi pasti lu langsung shock dong saat itu kan. Jadi kalau dia Bucek gue tuh Asli gue konsisten banget. Sekarang kita Bu Titi juga bilang, Buti aku ngefans banget sama dia. Ya ampun kamu lucu banget sih gitu. Tapi Iya, oke, terus lanjut. anyway ya itulah yang gue pelajarin, ternyata memang jodoh yang kita dapetin itu ya memang seseorang yang memang fit sama lo untuk melengkapi. Jadi bullshit lah. Udah gue bilang sama anak gue, sama Syabila, sama Luisa, bahwa nggak usah muluk. Lo tuh nyari jodoh, nggak usah muluk-muluk kayak hidup tuh nggak kayak sinetron, nggak kayak drama Korea, nggak kayak apa yang kamu lihat di TV-TV atau di pertunjukan apapun yang semuanya serba sesuai dengan keinginan kamu gitu loh, dapat pangeran. No gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak ada hikmahnya, ternyata gue punya banyak mantan tuh ibaratnya gue kayak oh iya ya, ternyata ujung-ujungnya adalah cuma lo perlu seseorang yang klik gitu loh. Gue mau nanya sama lo semua. Lo masih ada yang berteman sama mantan lo nggak? Ada gue. Enggak. Oh ya? Ada. Gue enggak. Gue enggak. Tapi nggak semua. Enggak ada itu. Nggak semua. Yang putusnya nggak baik-baik nggak. Tunggu, nggak baik-baik versi lo, apa nggak baik-baik Kenapa versi lo? dia? Keceplosan ya? Keceplosan ya? Oh udah nggak ada. Oh iya. Ada, mantan lo masih ada yang kan mantan ada. lo kan bukan itu doang. Dua yang doang. gini-gini. Iya. Enggak iya. Atlet Anggar. Tapi gue berteman sama istrinya. Iya, lo betul sama istrinya. Oh, iya dong. Ya, Sama dia itu sih gak kontak lah ya. Iya, tapi udah nggak ada nih. Paling ketemu di acara sekolah ya. Udah pindah juga anaknya. Pindah juga. Oh, Iya, istrinya iya. aja baik-baik sih. Iya, tapi nggak ada. Lo masih? Kalau gue ada beberapa masih berteman. Gue enggak sama sekali loh. Gue juga enggak lo. Kalau gue masih Dan berteman. bukan karena gue sengaja musuhin atau hindarin, memang nggak dipertemukan aja. Oh iya, kalau kayak gitu. Tapi ada beberapa yang gue temenan di sosmed, terus masih ngelamatin ulang tahun atau masih ngobrol, bahkan gue kenalin sama baby. Baby Nggak tahu. boleh lo cetan lo. Loh, kan Baby baby tahu. Iya, Baby baby tahu. kenal. Tapi Ya, kalau tahu nggak boleh cetan lo. enggak, lo nggak boleh curiga gitu. Enggak semua orang Dia hari ini lagi gak banyak ngomong, tapi komen aja dikit-dikit. judgmental. Komennya judgmental. Gak boleh cetan lo. dia pulang tahun kemarin Bali dia nyari temen. Bukan Baldi doang, anak gue udah pernah gede gitu. Hanya kepada nanya. Anak gue aja pulang-pulang. Mama tuh ternyata dulu mantannya ini. Temen aku tuh soalnya. Terus
tiba-tiba anak gue suka dia nggak sadar dia suka lagi, tiba-tiba dia nyanyi, nah, terus dia langsung ada bapaknya nengok, anak gue kejeplot. Iya. Itu sulit. Tapi Baldi suka emosi nggak sih kalau anak lo lagi ngomongin tentang mantan lo? Nggak cemburuan. Bukan nggak cemburuan, nggak ada yang berani. Enggak ada yang dibahas, maksudnya belum kelar. Gak ada yang berani bahas. Pernah nih anak. Jadi jawabannya nggak tahu Misalnya accidentally ada yang ngebahas. Orang pernah tiba-tiba kita lagi dengerin di mobil. Ya itu kan accident. Accident gimana kan? tuh? Nah, pakai bluetoothnya Nih gitu kan, pakai bluetoothnya Nih muter, lagu muter, tiba-tiba salah satu playlistnya gitu tiba-tiba pas mau ganti, kita tahu semua playlistnya Nih. Terus si Naura, nih ganti nih, nih, papanya cuma nyetir gini aja. Nih, Itu kayak gitu ya. Kencang Baldi ya. ketahuan playlistnya masuk. Diganti bingung, nggak diganti bingung ya. Jadi serba samping salah ya. Iya. Enak lagunya. Lucu lagi. Tapi ini kan kalau dari mantan-mantan kita ya. Tapi kalau dibalik nih ya, lo pada tahu nggak mantan-mantan suami? Tahu. Cerita sih lagi gue tahu. Kenal, ada yang kenal? Kenal. Lo kenal? Kenal, Lo kenal. juga ada beberapa, ada. Kalau gue tuh berapa sama Oto cukup santai sih ngebahas. Kalau tadi gue bilang gue nggak pernah lo kontak. santai ya? Santai. Oh. Kalau ngebahas gue nggak pernah kontak sama mantan tuh bukan karena menghindari, emang enggak Nggak aja gitu. dipertemukan. Emang kebetulan memang nggak pernah catch up, nggak ada kebutuhannya juga dan nggak pernah ketemu. Tapi kalau ketemu ya gue sehat. Biasa aja. Oto juga juga kayak gitu. Malah kayaknya mantan Oto beberapa yang masih satu circle di Jakarta, kalau ketemu ya gue say Oto ngobrol. Kalau gue sih ulang lebih- tahun masih selamat, nggak Dia mah ada apa-apa yang banget. lucu. Anaknya juga tahu mantannya. Sampai Iya. pas dia ketemu mantannya, anaknya yang cekikikan. Iya. Jadi maksudnya kalau gue mau tuh sih open, Santai ya. bahkan bercerita. Nah, justru cerita-cerita itu tuh kita ambil manfaatnya buat diajarin ke anak-anak. Iya, Kalau iya. Ceritanya Bahwa kayak masa lalu- dulu nih mama sama ini putusnya tuh gini, aku tuh nggak suka ternyata digituin. iya, iya, Kalau iya, orang iya. begini tuh begini, kita harus tahu apa yang kita butuhin, lalalilu gitu. Kalau lo itu nggak santai berlaku sama gue. Oh. Gue kadang-kadang tuh pengen ya gitu ya cerita sama anak gue, tapi baby udah pasti ngomel, demen. Terus aja lo cerita. terus lo ceritain gitu. Ya kadang-kadang kan lagi enak di suasana hatinya gitu. Iya kak, itu mantannya bunda bla 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 gitu. Nah, udah lama-lama keterusan kan gue. Tapi yang ini kak, tapi yang ini. Terus lo. Demen banget lo ya, kayak gue diemin lo ceritain semua, bongkar semua kan. Kayak gitu, baby tuh cemburuan. Jadi sama dia tuh penasaran, kepo. Dia tuh waktu bahkan pertama kali gue pacaran sama dia tuh interogasi gue Mantan-mantan. tentang mantan-mantan gue, karena dia tuh pengen belajar bahwa oh iya lo tuh orangnya begini, oh ternyata lo tuh di-treat begini tuh nggak bisa, lo begini-begini. Jadi simply pengen mempelajari karakter gue, sampai pada akhirnya gue gagal. Waktu itu dia pun nanya, kamu tuh dulu berumah tangga gimana sih, kayak gitu. Masih oke. Jadi ya jadi good listener. Terus sama udah ya cukup ya. Sampai satu titik cukup ya, udah gue nggak nanya, udah cukup sampai di situ, udah nggak usah lanjutin. udah. Jadi dia tuh kayak kepo tapi kayak panas gitu ya lama-lama ya. Ada batasnya. Ada batasnya ternyata. Nah gue kan demen kan, makin dikorek gue makin nggak sayang aku tuh dulu tuh udah gitu. Iya. Ternyata Gak ya. sanggup mendengar ternyata. Iya, tapi begitu dibalikin ngomongin mantannya dia, gue ternyata cemburuan juga Nji. Oh iya? Gue ada Ya cemburuannya sama, juga. iya, Ternyata sama tuh Kalau gue juga. enggak, karena Gue anak-anak santai sih. enggak. Iya gue juga. Karena santai. anak-anak gue tuh Kika Ula kan kita seneng banget ngobrol ya. Mereka tuh suka nanya, mama dulu mantannya berapa? Papa dulu mantannya berapa? Banyakan mama apa papa? Terus Oto kadang-kadang gini, ih papa mah dikit, mama tuh yang mantannya banyak. Enak aja gue bilang gitu. Jadi suka ngejorokin gitu. Iya. Tapi kita Bercanda ya, jadi berjokes ya. bercanda. Tapi kita akhirnya ngomong bahwa kalau memang lagi ngobrol konteksnya serius, dulu tuh waktu ini begini buat jadi pembelajaran aja sih gitu. Iya. Kayaknya Baldi sama deh kayak Baby. Oh ya. Iya kan. Kalau gue lebih santai. Oh lu nya lebih santai. Gue kalau santai. Baldi Kalau kayak Baby. Mantan-mantannya Baldi. Baldi ini banget, cemburuan banget. Iya. Gue Mario Baby juga.
santai. Akhirnya mantannya nggak banyak, bisa dihitung sama satu tangan. Sama malu nggak banyak, benar. Sama sih, benar. baby juga gak banyak. Iya, tapi gue cerita tuh, misalnya kayak mantan aku yang brengsek gitu. Jadi gue sih suka ngebahas sama laki gue soal mantannya dia gimana. Terus gue juga ya udahlah ya gitu loh. Karena kalau gue mikirnya gini loh, yang udah kan udah ya. Iya. Kalau memang masih ada perasaan ya nggak akan diudahin saat itu Iya, gitu. iya. Jadi Iya, kayak iya. ya udah nih kita udah move on, udah lihat ya ke depan, ngintip ke belakang tuh bukan karena nggak move on atau nggak bisa lepas dari bayang-bayang. Iya. Cuman karena ngelihat oh itu bagian Iya. dari perjalanan gue yang ngasih pembelajaran dan bikin gue hari ini begini. Betul. Gitu. Malah gue suka nanya sama laki gue, mantan lu yang ini tuh apa kabar nih ya? Kemana ya dia? Oh iya. Coba-coba kita cari yuk di sosial media, nyari. Serius? Iya nggak apa-apa, pengen tahu aja sekarang kayak apa. Oh, kepo. Terus ada ujungnya, ih cakapan aku. Tetap ya. Tapi di luar dari kecemburuan baby terhadap mantan gue, ada satu hal yang gue amazed gitu ya. Baby itu sangat bukan menjunjung sih, tapi lebih respect kepada mantan suami gue di depan anak-anak gue. Jadi setiap gue lagi ngobrolin tentang kegagalan gue berumah tangga, gue tuh mikirnya kan dia bakal, ini satu momen yang semua orang mungkin akan bilang momen yang paling menyakitkan hati buat baby karena waktu itu gue nikah gitu kan. Tapi pada kenyataannya baby tuh nunjukin banget ke anak-anak bahwa bunda itu memang ditakdirkan untuk sama orang lain dulu Jalannya sampai begini, pada ya, akhirnya iya. bisa balik sama papa. Kalau bunda waktu itu saat itu tidak menikah dengan orang itu, mungkin bunda tidak akan pernah jadi miliknya papa. Jadi buat dia tuh justru dia owe him the world gitu loh. Kalau bisa dibilang kamu tuh harus bersyukur loh kamu pernah nikah sama dia. Di berkali-kali setiap gue menganggap bahwa pernikahan gue adalah kesalahan, dia yang selalu marah sama gue. Kamu jangan pernah bilang bahwa pernikahan kamu itu adalah kesalahan. No, gak ada. Kamu tuh bisa sekarang seperti ini karena kamu nikah sama dia. Gitu. Hebat nih. Iya kerennya Kayak bener. gitu. Jadi benar-benar gue ngerasanya kayak oh iya, satu-satunya mantan yang baby tuh bisa objektif ya. Artinya mungkin sebagai pembelajaran juga buat anak-anak bahwa lu tuh gak mesti benci loh sama mantan Iya, lo. Lu tuh gak apapun masalah lo dulu bisa gagal atau lo gak bisa lanjut misalnya pacaran. Ya itu simply karena lo salah aja berdua. Iya. Tapi lo gak perlu bermusuhan atau lo membenci secara personal gitu loh. Mes, lo ada sempat trauma atau takut nggak Mes untuk nikah lagi? Iya dong, banget waktu Nah itu. tuh lo gimana tuh mensiasatinya? Mungkin kali ada moms juga yang sekarang Ya. mau memulai kehidupan baru, mungkin udah berpisah sama mantan, udah berpisah sama suami atau apa, tapi memulai sesuatu yang baru itu nggak mudah. Nah itu Ya, gimana karena Mes? mungkin ada pernah gagal Iya. kan? kegagalan Apalagi atau zaman- ada trauma dari hubungan sebelumnya. Kalau gue dulu tuh gue ngerasanya kayaknya ada luka batin atau trauma yang gue tuh denial. Jadi dulu tuh gue ngerasanya kayak gak apa-apa kok gue, gak apa-apa Baik-baik lah aja gue gue. baik-baik aja gue. Oh, Tapi iya. ternyata gue di alam bawah sadar gue mungkin gue tuh takut untuk berkomitmen, gue takut untuk percaya. Terus gue takut mungkin untuk nikah lagi saat itu gue nggak kepikiran lagi gitu loh. Sampai akhirnya baby deketin gue, ya pokoknya long story short, tiba-tiba gue dapetin lagi kepercayaan diri gue lagi untuk memulai. Kan gak lama gue 1 tahun 7 bulan gak sampai 2 tahun gue married lagi kan. Sampai akhirnya waktu itu yang membuat gue yakin adalah dulu gue merasa, kenapa gue merasa bersalah karena dulu gue tidak direstuin pernikahan gue. Nah begitu orang tua gue welcome sama baby, pada akhirnya gue ngerasa ini kayak lampu hijau. Paham gak lo? Itu yang Satu tanda dari nge-trigger. yang di atas Nah nih. itu nge-trigger gue untuk kayak oke, kalau nyokap bokap gue Udah ngasih restu. apapun whatever it takes gue ambil. Jadi gue misinya udah beda nih waktu Iya. nikah pertama nggak begitu. Begitu nikah kedua gue mikirnya pokoknya selama orang tua gue restuin gue akan ambil resiko apapun gitu. Sampai akhirnya
ternyata luka batin gue itu adalah itu. Jadi gue kerasa kayak jadi anak durhaka, anak yang ngebangkang gitu, anak yang bikin susah orang tua. Ternyata luka-luka ini yang bikin gue akhirnya, aduh gue salah lagi nih nanti milih laki. Aduh nanti kalau orang tua gue bilang A terus nanti gue gagal lagi, gue kualat lagi. Justru ke arah situ, bukan arah dari situ. hubungan lo sendiri Bukan. gitu ya. Jadi gue percaya aja udah, pokoknya gue yakin ridho orang tua pasti Bener deh. gue dapat selamat lah gitu. Tapi itu jadi positif banget dong Mes gitu jadinya kan sebenarnya. Alhamdulillah. Makanya gue wanti-wanti banget sama anak-anak gue kalau bisa orang tua ada insting sedikit kamu please dengerin ya gitu loh. Karena I've been there Kak gitu loh. Kalau misalnya nggak ngerti deh, orang tua mungkin pernah salah. Orang tua mungkin pernah salah menilai. Orang tua pernah salah prediksi atau apa, ngerasa sok tahu apa segala macam, tapi nggak tahu deh Allah tuh anugerahin insting ke orang tua atau ibu ya untuk ngelihat sesuatu yang kayaknya enggak nih. Nah itu nggak bisa di-explain Kak. Iya, kadang nggak bisa jelasin alasannya apa, tapi kita ada rasanya aja gitu. Jadi kakak tolong deh peka. Kalau misalnya bunda bilang kayak enggak ya gitu, itu nggak bisa dijelasin, tapi itu langsung turun dari atas. Tuh kita memang dapat anugerah langsung nih. Lo adalah penyelamat anak-anak lo gimana caranya gitu. Tapi fair nggak sih sebenarnya kalau menurut lo satu trauma atau permasalahan dari kegagalan sebelumnya nih, entah pacaran atau menikah gitu ya, dibawa ke hubungan yang berikutnya? Enggak. Sebenarnya udah pasti jawabannya nggak fair, tapi secara nggak sadar mungkin bisa terjadi lo nggak sadar lo ngebawa. Iya sih bener. Kayak Lo bahkan nggak Lo nggak sadar lo iya. punya trauma itu. Iya. Makanya sampah itu kan yang harus dirilis gitu loh. Tapi kalau lo bilang fair apa enggak? No, it's not fair. Udah pasti. Karena kita kawin sama orang yang berbeda loh. Iya, benar, Walaupun benar, bintangnya sama. Iya. 3 mantan gue berturut-turut. Serius? Bintangnya sama. Sama yang tadi yang baik banget. Yang mantan suami gue sama baby sama Oh, 3-3. casingnya beda ya. Tapi casingnya beda dan ternyata beda. Karakternya juga beda. Karakternya juga beda. iya. Mungkin ada benang merah, tapi lo tetap menikah dengan, makanya orang kalau bilang, ngapain sih lo cerai, ngapain sih lo ganti laki, cuma beda casing doang, masalahnya mah sama aja, cuma beda-beda luarnya doang. Itu bener sih, karena gue ngelihat kayak ya sama siapapun lo berhubungan gitu ya, lo sama mantan lo gagal dulu ya, itu cuma kemampuan skill lo untuk bisa memecahkan masalah gak sih? Iya bener. Iya kan, dulu kita belum punya skill aja untuk Sekarang makin lama kita kalau makin sekarang kan kita udah skill. Tapi emang baiknya sih apapun trauma atau luka yang kita punya Diselesain. tuh kita selesaiin dulu sebelum Iya, kita memulai sebelum nikah hubungan lagi. baru Betul, ya. betul. Kayak Meisha ternyata dia tahu luka batinnya dia tuh akarnya karena ngerasa nggak nurut sama orang tua, durhaka sama orang tua. Alhamdulillah dia bisa resolve begitu dapat itu ya kan. Dia aja nggak punya trauma, babynya ada trauma. Bener. luka batinnya baby ya. Bener lagi. Bener kita. Dia tinggal gimana? tapi dari cerita hari ini ya, ini yang akan gue bawa nih ya kan, kadang-kadang kan pembelajaran dalam hidup kita nggak harus melulu terjadi pada diri kita ya. Kayaknya dari ceritanya Meisha ini akan gue bawa nih, tuh lihat Tante Meisha ya kan. Jadi bener, restu orang tua itu penting ya. Betul nggak Mbak Nola? Ceritanya sama dong, restu orang tua kan. Iya, bener. Gua pun juga sama, restu orang tua itu penting. Iya, bener, Ya, bener, makanya kan ceritanya latar belakangnya sama. Iya, Restu iya. dari orang tua itu sendiri kan, dan doa itu, restu Iya itu sih, kan doanya orang tua. diikutin. Nah, Kan karena itulah jadinya kan hubungannya jadi baik gue sama orang tuanya gue juga. Iya, bener, Akhirnya pas bener, begitu bener. sama ketemu Baldi langsung nikah, hubungannya semua baik, ya alhamdulillah sampai hari ini insya Allah Iya, baik sih. dan membawa kebaikan buat semua ya. Amin, Lo dengan amin, kehidupan amin. lo sekarang ya kan, ada royalti nggak didapatin Nggak juga. Gak apa-apa lah, dapat royalti dari Balik Baldi. lagi royalti. Gak apa-apa lah ya. Tapi sebenarnya balik lagi dari ngobrolin mantan ini, sebenarnya apa sih yang nggak bisa kita petik? Sebenarnya dalam hidup itu kan pembelajaran kita kan banyak nih ya. Mungkin dulu kita sakit hati banget, atau mungkin ada mantan yang ngerasa bahwa kayak tadi, gue kenapa ya? Padahal dia orangnya baik, on paper baik, gini. Tapi ternyata kok gue nggak cocok sama dia. Itu ada pembelajaran. Jadi sebenarnya
jangan pernah menyesali bahwa ngapain sih dulu gue Ya, pacaran sama iya. dia. Enggak, kita nggak nyesel. Emang udah jalannya Enggak, kita nggak proses nyesel. bagian dari proses hidup. Yang sudah berlalu disesali juga nggak ada gunanya, ya kan nggak bisa dirubah juga. Iya. Sebenarnya ada hal yang bisa dipetik Yes, dari mantan-mantan kita itu. Iya. Kita harusnya bisa lebih tadi mengasah insting dari kita sendiri Iya. gitu kan. Ada pembelajaran kok yang bisa kita ambil untuk hubungan yang kedepannya supaya bisa dapat yang lebih baik lagi. Iya. Itu kan tujuannya. Iya. Anggaplah mereka itu guru. Betul. Asik. Guru hidup. Bagusnya Ya kan? jangan sampai nampar aja. Iya. Mungkin untuk terakhir Noli ada yang mau disampaikan untuk Tips, mantan yang kita nggak perlu sebut siapa gitu ya. Ada yang mau disampaikan mungkin ke mantan, say thank you sudah apa gitu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin. Nggak usah Silakan. diucap terima Cukup kasih. sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kasih. Udah deh, Udah, ini kayak itu aja. lama-lama bikin deg-degan topiknya ya. Jadi speechless. jangan sampai di search engine jangan paling atas lagi deh. Aduh, thank you for watching, Mam. Semoga ada manfaat yang bisa didapat. Jangan lupa nonton episode terbaru yang tayang duluan di Di aplikasi aplikasi